mewariskan kepada anaknya, ya, kepada ahli warisnya yang non muslim. Sementara kalau mewarisnya itu adalah non muslim, itu boleh untuk mewariskan kepada anaknya yang muslim. Wallahu a'lam bisawab. Tetapi merujuk kepada riwayat ini, maka artinya perbedaan agama itu menjadi sebab bagi tidak adanya proses pewarisan di antara mereka. Ya, kemudian yang keempat ada juga, ini juga masail fiqhiyah, yaitu ikhtilafud darain, ya, adanya perbedaan negeri, ya. Ini sebenarnya masalah fikih tadi, ya, sehingga misalnya yang ada di Indonesia, di Singapura, di Malaysia itu tidak mewarisi gitu, ya. Tapi insya Allah pendapat yang asah, yang lebih kuat adalah, yang qat'i adalah, ya, tetap mewarisi. Tapi ini bagian dari, ya, khazanah dalam pemikiran kewarisan, ya. Jadi tadi ada sebab kewarisannya, ya, kemudian tetapi dengan syarat ada tidak adanya penghalang dalam proses pewarisan tersebut. Nah, oke, selanjutnya ini yang menjadi pembahasan kita, dan nanti kita akan langsung bawa kepada proses dengan menggunakan metode, yaitu jari waris, gitu, ya. Jadi kita harus pahami dulu ini, ya, tentang jenis-jenis dari ahli waris, ya. Saya urutkan dulu secara teoritis, ini menjadi penting. Nanti insya Allah untuk slide nanti kita akan bagikan, ya, kepada peserta, ya. Kemudian juga nanti ada ebook untuk ilmu faraidnya juga, itu translate, terjemah juga, gitu, ya. Oke, insya Allah nanti tinggal hubungi panitia, ya. Baik. Nah, kalau saya membagi dalam proses untuk ahli waris ini, biasanya yang paling mudah itu adalah mulai dari ashabul furud, ya. Ashabul furud adalah, ya, ahli waris yang mendapatkan warisan yang telah ditentukan di dalam Islam, ya. Jadi ashab, sohib, pemilik furud, fard, ya, artinya adalah bagian-bagiannya. Jadi para pemilik bagian dari harta warisan yang sudah ditentukan itu adalah ashab al-furud atau ashabul furud. Itu yang pertama, ya. Yang kedua adalah al-asabah an-nasabiyah, yaitu asobah, ya. Asobah itu adalah ahli waris yang mendapatkan warisan dari sisa pembagian ashabul furud, ya. Biasanya dia mendapatkannya banyak, gitu, ya, tapi dalam beberapa case itu ada juga mendapatkannya lebih sedikit. Nah, kita akan lihat siapa mereka, dan juga kita akan lihat jari mana nih yang masuk ke dalam asobah ini, ya. Oke, jadi ada pertama adalah asobah nasabiyah, ya, nasabiyah. Yang kedua adalah asobah sababiyah, ya. Asobah sababiyah ini karena adanya sebab dia menjadi asobah. Kalau asobah nasabiyah biasa terkait dengan anak, ya, laki-laki terutama. Kemudian asobah sababiyah ini adalah anak yang biasanya adalah anak perempuan, nanti termasuk juga orang tua, ya, kemudian bapak terutama, gitu, ya, kemudian kakek, kemudian juga tadi anak laki-laki sampai ke anak sampai ke cucu, gitu, ya, dan juga nanti ada cucu perempuan dari anak laki-laki, ya. Nah, setelah itu baru ke zawil arham, ya. Zawil arham adalah orang-orang yang berada zu, ya, artinya adalah mereka yang memang memiliki kekerabatan, ya, terutama nanti adalah saudara, ya, kemudian paman, ya, saudara, kemudian nanti ada keponakan, ya, kemudian paman, kemudian juga sepupu, terutama nanti dari pihak ayah atau dari pihak bapak, ya. Jadi di situ ada asobah nasabiyah, asobah sababiyah, kemudian juga raddu ala dzawil furud, kemudian dzawil arham, kemudian maula al-muwalah, ya. Al-muwalah ini biasanya tadi yang terjadi dengan wala, gitu, ya, pada awal-awal Islam, ya. Kemudian juga nanti ada yang masuk ke dalam al-maqaru lahu bin nasabi alal ghair, ya. Nanti terkait dengan bagaimana nasab yang tadi terkait dengan yang dengan yang lainnya, ya. Kemudian juga ada al-musi, artinya orang yang mendapatkan wasiat, penerima wasiat,
bi aksar minas sulus ya. Jadi nanti wasiat tadi kan membahas tentang wasiat ya. Wasiat itu berarti wasiat ya dari mayit untuk seseorang ya. Nah, dalam hal ini nanti masih ada juga nih di masyarakat yang mengatakan seorang yang mau meninggal kemudian dia berwasiat kepada siapa? Kepada ahli warisnya. Padahal di dalam hadis Nabi SAW beliau pernah bersabda bahwa Allah wasiata liwarisin ya, la wasiata liwarisin, tidak ada wasiat bagi ahli waris. Artinya ya ahli waris itu tidak perlu mendapatkan wasiat. Kenapa? Karena otomatis ya, automatically dia akan mendapatkan bagian yang sudah ditentukan di dalam Islam ya. Kemudian yang kesembilan itu adalah baitul mal ya. Jadi bisa baitul mal pada masa lalu ya, atau mungkin masjid, atau mungkin yayasan, atau mungkin lembaga sosial Islam yang ketika ya ada seseorang meninggal dunia kemudian sama sekali dia tidak mendapatkan ahli warisnya atau tidak memiliki satupun ahli waris, maka hartanya itu diserahkan kepada baitul mal gitu ya, kepada baitul mal. Sebagian yang mengatakan kepada hukumah, kemudian juga kalau zaman sekarang ya bisa saja dikasihkan kepada yayasan, lembaga sosial, masjid misalnya, dan lain sebagainya ya. Ini adalah jenis-jenis dari ahli waris. Baik, ibu dan bapak sekalian ya, para peserta pelatihan peserta dari jari waris, ini adalah ahli waris laki-laki ya. Jadi saya urutkan ini nanti biar agar paham ya. Ini tentu saja kalau sekali itu biasanya belum paham, nanti jadi perlu diulang-ulang gitu ya. Saya urutkan dulu saja ya, nanti biar paham ya. Yang pertama adalah anak laki-laki, jelas sekali dia adalah asobah ya, ya sampai ke bawah. Izin, Bro. Ya. Bro, izin, Bro. Ya, silakan. Mohon maaf. Slide-nya nggak sesuai slide. Oke, sebentar. Ini kelihatan ahli waris laki-laki? Mohon maaf, Bro. Slide-nya nggak sesuai. Oke, sebentar. Ya,